Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah 10/4 ingin membahas tentang sejarahnya Kerajaan Mataram Islam yang meliputi awal mulanya, masa kejayaannya, keruntuhannya, serta peninggalan-peninggalannya. Tanpa lama, kita langsung bahas ke materinya. Oke, langsung kita jelaskan. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-16 Masehi yang didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Awal mula Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Berdiri pada masa penjajahan Belanda, membuat Kerajaan Mataram Islam tidak luput dari gangguan VOC. Campur tangan VOC pun menjadi salah satu faktor Kerajaan Mataram Islam terbelah dua, menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1755. Proses berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati turut membantu Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir mengalahkan Arya Penangsang. Danang Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan, salah satu orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Masa kejayaan Mataram Islam. Masa kejayaan Mataram Islam adalah periode penting dalam sejarah Indonesia. Terjadi pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Kesultanan Mataram yang berpusat di wilayah Jawa Tengah mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa kejayaannya, terdapat poin-poin penting yang terjadi. Yang pertama ada ekspansi wilayah. Di bawah Sultan Agung, Mataram melakukan ekspansi wilayah yang luas. Mereka menaklukkan banyak kerajaan dan menguasai wilayah Jawa Tengah dan bagian dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Ekspansi ini membentuk dasar bagi pembentukan wilayah-wilayah Mataram yang kuat. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Sultan Agung melakukan pembangunan infrastruktur yang besar, termasuk pembangunan jalan raya dan irigasi untuk meningkatkan perdagangan dan pertanian. Ini memperkuat ekonomi kesultanan dan memperluas pengaruhnya. Yang ketiga ada kemajuan seni dan sastra. Masa kejayaan Mataram juga merupakan masa di mana seni dan sastra berkembang pesat. Seni arsitektur seperti bangunan-bangunan istana dan masjid mencerminkan kemegahan kesultanan. Sastra, terutama dalam bentuk sastra Jawa klasik, juga mengalami perkembangan signifikan. Yang keempat ada kekuatan militer dan politik. Kesultanan Mataram mencapai tingkat kekuatan militer dan politik yang mengesankan. Mereka mampu menghadapi ancaman dari luar dan menjaga stabilitas internal dengan baik. Pemerintahan Mataram dikenal karena administrasi yang efisien dan sistem hukum yang kuat. Yang kelima ada integrasi agama Islam. Salah satu ciri khas Mataram Islam adalah integrasi agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sultan Agung memainkan peran penting dalam memperkuat agama Islam dan memperluas pengaruhnya di seluruh wilayah kesultanan. Namun, Mataram juga dikenal karena toleransi agama yang relatif tinggi terhadap penganut agama lain.
Masa kejayaan Mataram Islam berakhir setelah kematian Sultan Agung. Konflik suksesi dan serangan dari luar mengakibatkan penurunan kesultanan tersebut. Meskipun demikian, warisan Mataram Islam tetap menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Indonesia, menandai periode penting dalam pembentukan identitas nasional. Keruntuhan Mataram Islam terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC. Namun menjelang keruntuhannya, kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat ke-1. Tanda-tanda kemunduran yaitu dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat ke-1 pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya, Amangkurat ke-1 meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat ke-2 dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, seperti yang disebut tadi. Raja kerajaan yang terkait sama sejarahnya kerajaan Mataram Islam, yang pertama ada Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Yang kedua ada Prabu Hanyokroowati atau Raden Mas Jolang. Yang ketiga ada Adipati Martoputro. Yang keempat ada Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo atau Raden Mas Rangsang. Yang kelima ada Amangkurat pertama. Yang keenam ada Amangkurat kedua, dan yang ketujuh ada Amangkurat ketiga. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah di bidang seni, tradisi, bangunan, dan arsitektur, yaitu bidang seni dan tradisi. Yang pertama ada Kitab Serat Sastra Gending. Kitab Serat Sastra Gending merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kitab ini diciptakan oleh Sultan Agung sebagai pedoman hidup terah Mataram yang berisi ajaran-ajaran kebijakan yang mencakup ajaran mistis, sosial, politik, tasawuf, dan filsafat. Yang kedua ada kerajinan perak. Kerajinan perak yang saat ini menjadi salah satu komoditas utama di Kota Gede merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram Islam. Yang ketiga ada Kalang Obong. Kalang Obong merupakan tradisi peninggalan kerajaan Mataram Islam, terutama orang Kalang. Kalang Obong adalah upacara kematian yang hampir serupa dengan upacara ngaben di Bali, tetapi berbeda pada objek yang dibakar. Bidang bangunan dan arsitektur. Yang pertama ada Pertapaan Kembang Lampir. Pertapaan Kembang Lampir merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam yang berlokasi di Dusun Blimbing, Panggang, Kabupaten Bantul.
Pertapaan Kembang Lampir dipercaya menjadi tempat Ki Ageng Pemanahan mencari wahyu atau petunjuk bagi keberlangsungan Keraton Mataram. Yang kedua, ada Segara Wana dan Syuh Brata. Segara Wana dan Syuh Brata merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam yang berbentuk meriam. Kedua meriam ini diberikan oleh J.P. Cowen. Di sini materi yang kita sampaikan sudah selesai. Semoga ilmu yang kita berikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Kami dari kelompok 2 Sejarah 104 ingin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.